Angkanya awal semisal dari 25 sampai 30. Oke. Kalau kita jalankan 25, 26, 27, 28, 29, 30. Oke, assalamualaikum teman-teman semuanya. Gimana kabarnya teman-teman? Kita akan melanjutkan pembahasan kita untuk pemrograman Java. Dan untuk video kali ini kita akan ulas tentang perulangan dengan menggunakan for, teman-teman. Gimana nanti pemanfaatannya teman-teman dan implementasinya di pemrograman Java? So, simak videonya sampai selesai. Jadi gini teman-teman, kalau perulangan kan konsepnya kita melakukan sesuatu secara berulang-ulang ya. Jadi di sini istilahnya looping ya di pemrograman itu. Nah, semisal gini nih teman-teman, pemahamannya kalau saya ingin menampilkan sebuah kata ya atau sebuah kalimat lah ya. Di sini kita akan menggunakan sistem .out.println ya. Contoh kita menampilkan halo semua. Kalau ini sekarang kita jalankan, dia akan menampilkan di sebelah kanan sini halo semua. Gimana nih caranya teman-teman kalau semisal saya pengen menampilkan halo semua ini sebanyak 3 kali. Boleh sih kalau cuma 3 kita tampilkannya ini tinggal kita copy paste aja teman-teman. Kita copy, kita paste di bawahnya sebanyak 3 kali. Kalau kita jalankan dia sudah menampilkan sebanyak 3 kali. Gimana caranya kalau semisal kita ingin menampilkannya sebanyak 100 kali teman-teman. Nah pasti itu membuat kita kerepotan ya. Jadi kita harus mengcopy paste di bawahnya sampai dia menampilkan 100 buah. Dan kita pun harus menghitung teman-teman, memastikan kalau halo semua yang kita tampilkan itu sudah sebanyak 100 kali. Nah di sini biar kita nggak kerepotan, kita akan coba minta bantuan pada sebuah konsep yang namanya itu adalah perulangan atau looping ya. Dan looping yang akan kita bahas adalah for teman-teman. Nah gimana konsepnya untuk for ini? Nah, untuk menggunakan si looping for ini kita perlu adanya struktur program ya. Jadi di sini ada strukturnya untuk looping for dan di dalam struktur looping for itu kita nanti perlu yang pertama adanya counter atau sebuah variabel yang bisa menghitung berapa kali sih perulangan saat ini yang kita buat. Dan untuk counter itu nanti kita akan menggunakan tipe data integer teman-teman. Ya, gimana strukturnya langsung kita ketik aja biar kita nggak mengandai-andai. Strukturnya yang pertama kita ketikkan for. Terus kurung buka kurung tutup, kita buat kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup di sini teman-teman. Si counter itu kita akan letakkan di dalam kurung buka kurung tutup ini teman-teman. Counter itu terdiri dari 3 bagian ya. Yang pertama dia ada inisial awal, semisal ya, kan tadi integer ya. Untuk variabelnya saya kasih nama A. Yang pertama yang paling kiri itu kita berikan awal dari perhitungan kita. Semisal kita hitung dari angka 1 teman-teman. Terus yang kedua, di sebelah kanan dari si awal itu adalah akhir. Kita pengen mengulang program yang ada di dalam sini, atau kita melakukan perulangan sebanyak berapa kali teman-teman. Semisal nih, counter kita nanti dari 1 sampai 5 ya. Berarti si variabel A ini akan menghitung perulangan sampai dia nilainya 5, berarti kurang dari atau sama dengan 5. Kalau sudah 5, berarti nanti dia akan nggak melanjutkan perulangannya teman-teman. Nah sekarang di sebelah kanan dari counter akhir itu ada aksi teman-teman. Aksi itu adalah yang terjadi di variabel A selama perjalanan 1 sampai 5 itu dia diapakan. Ya jadi angka 1 itu nggak moro-moro dia bisa berubah menjadi angka 5 kalau nggak ada proses di dalamnya. Jadi 1 sampai 5 itu gimana sih prosesnya? Nah setiap perulangannya si angka 1 atau si variabel A dia akan ditambah dengan angka 1. Di operator penugasan kemarin kita ada yang namanya increment. Dia itu menambahkan 1 angka di variabel sebelumnya sehingga saat ini itu sama kayak dengan variabel sebelumnya ditambah dengan angka 1. Berarti proses dari 1 ke 5 setiap perulangannya nanti kita akan berikan increment teman-teman. Variabel A akan kita incrementkan. Nah ini adalah format dari si penulisan looping for teman-teman. Kalau tadi kita ingin menampilkan si halo semua, berarti tampilkan aja di sini halo semua. Kalau ini kita jalankan, dia akan menampilkan halo semua sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5 gitu teman-teman. Nah, biar kalian nggak bingung, kenapa kok dia bisa menampilkan 5, di sini kita coba tampilkan si variabel A teman-teman. Si variabel A ini kita tampilkan di belakangnya sini. A sama dengan, terus di sini kita berikan si variabel A-nya. Jadi biar kalian tahu kalau ini dia ditampilkan ketika variabel A nilainya berapa gitu. Kalau kita jalankan di sini ada 1 sampai 5. Ya. Jadi halo semua yang pertama ini ditampilkan ketika si variabel A atau si counter awal itu nilainya 1 ya.
Setelah dia menampilkan ini, maka dia lanjut ke atas dan menampilkan ketika dia sudah di plus-pluskan atau sudah diinkremenkan, teman-teman. Ya, 1 kita inkremenkan, dia nilainya menjadi 2. Terus di sini dicek lagi, teman-teman, apakah saat ini A nilainya masih kurang dari atau sama dengan 5? Ternyata angka 2 ini kurang dari atau sama dengan 5, otomatis si perulangan akan terus dijalankan. Jadi konsepnya gitu, teman-teman. Selama si counter ini masih memenuhi kondisi yang berlaku, maka dia akan terus dilakukan perulangan. Di sini perulangan terakhir, dia sudah mencapai batas akhirnya, yaitu si variabel A nilainya sudah menjadi angka 5. Ketika dicek di sini, setelah di plus-pluskan ya, kan 5 kalau di plus-pluskan atau diinkremenkan nilainya jadi 6, teman-teman. Dia dicek di sini. Apakah si variabel A saat ini nilainya itu adalah kurang dari atau sama dengan 5 ya? Karena dia sudah diinkremenkan, nilainya sekarang adalah 6, maka tidak memenuhi. Kalau tidak memenuhi, yang di dalam sini dia nggak akan dijalankan gitu, teman-teman. Selanjutnya nih, teman-teman, semisal kita mau menampilkan kelipatan 2 dari angka ya. Jadi di sini A kita mulai dengan angka 2. Terus semisal nih kita mau menampilkan 2 ini kelipatannya sampai batas akhir 10 ya. Nah, berarti kemarin gimana penugasannya? Kalau kita ingin memberikan kelipatan 2, ya tinggal di sini kita berikan A plus sama dengan, mau kita jumlahkan dengan berapa? 2. Setiap perulangannya si variabel A akan dijumlahkan dengan angka 2. Ya, sehingga kalau di sini kita jalankan, halo semuanya saya hapus dulu. Kita jalankan, dia akan menampilkan dari 2 sampai 10, teman-teman. 2, 4, 6, 8 sampai 10 gitu. Sekarang teman-teman, kita akan coba latihan sedikit ya, latihan pemanasan ya untuk looping for ini. Saya ingin memberikan inputan keyboard untuk menampilkan angka dari sekian sampai sekian. Dari sekiannya itu inputan keyboard, akhirnya juga menggunakan inputan keyboard ya. Di sini kita coba berikan redaksi dulu, atau kita hapus semua aja biar kalian gak bingung. Saya shout. Di sini saya berikan nama programnya ring angka. Terus di sini kita tampilkan awal. Kita akan memberikan inputan di sini. Terus di sini kita shout akhir. Len-nya kita hapus. Nah, ini saya berikan spasi sekali lagi biar biar lurus ya tanpa backslash T. Kita akan coba deklarasikan di sini, teman-teman. INT yang pertama adalah awal dan juga akhir. Nah, yang jelas karena kita memberikan inputan keyboard, kita akan input di sini. Kok input import ya? Kita akan import. Letaknya scanner ya, kalau kita inputan keyboard kan menggunakan scanner ya. Letaknya itu ada di Java, terus package-nya itu adalah utility atau util, nama library-nya adalah scanner. Kalau sudah diimport, sekarang di sini kita akan deklarasikan ya si library scanner. Saya berikan identifier masuk, itu adalah si new scanner. Di dalam parameternya itu adalah system.in. Ya, di sini kan scannernya sudah dideklarasikan nih. Sudah diimpor terus sudah dideklarasikan dengan identifier masuk. Sekarang waktunya pakai, teman-teman. Ya, di sini untuk awal berarti di sini variabel awal itu adalah si identifier masuk karena dia tipe datanya integer. Di sini berarti next int. Oke. Selanjutnya akhir ya, jadi si variabel akhir itu adalah si identifier masuk, karena dia integer berarti next int. Oke, untuk inputannya sudah beres, teman-teman. Sekarang kita akan coba berikan loopingnya ya. Di sini saya coba enter biar enak nanti scrollnya ya. Nah gini. Ya, jadi loopingnya di sini kita akan buat for. Karena di atas sudah dideklarasikan, berarti di sini kita akan buat int counternya A. Itu kita mulai dari si variabel awal. Dan dia akan dibatasi loopingnya sampai si variabel akhir. Berarti si A itu akan terus dijalankan selama dia kurang dari atau sama dengan akhir. Kita kan ingin menampilkan rentang nilai urut ya, teman-teman. Dia setiap perulangannya ditambahkan dengan angka 1 ya. Berarti si variabel A akan kita inkremenkan. Kalau sudah di sini kita system.out.println untuk si variabel A. Ya, ini sudah beres, teman-teman. Dia akan menampilkan urutan angka ke bawah. Kalau kita jalankan semisal nih, awalnya 1, kita jalankan sampai akhirnya 10. Ya, di sini 1 sampai 10 udah beres, teman-teman. Kalau kita jalankan sekarang
awalnya 4, kita tampilkan sampai 8 ya. Dia akan ditampilkan 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Gimana biar dia tampilnya ke samping, teman-teman? Ya tinggal kita lennya dihapus. Biar dia ada spasinya ya, setiap angkanya. Berarti di sini kita plus ada spasi gitu. Kalau kita jalankan sekarang awalnya 10 ya, diakhiri sampai 15. Oke. Jadi di sini 10, 11, 12, 13, 14, 15, tapi build suksesnya di sini ya. Berarti setelahnya ditampilkan sudah selesai, di sini kita berikan shout. Udah gini aja, nggak ada apa-apanya dalamnya. Angkanya awal semisal dari 25 sampai 30. Oke. Kalau kita jalankan 25, 26, 27, 28, 29, 30. Oke, mungkin itu teman-teman untuk permulaan kita ya, pemanasan kita untuk perulangan for. Next kita akan ulas menggunakan suatu studi kasus sederhana ya, yang bisa untuk latihan kita ya, untuk di looping for ini. Semoga bermanfaat teman-teman untuk video kali ini. Tetap saksikan video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.